Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di malam hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Saudaraku sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan perkenankan sebagai proses pembelajaran berdasarkan kasih Kristus di dalam perjalanan hidup beriman. Mari tetap bertekun, gigih menentukan tujuan dan menyelesaikannya. Saatnya kita siapkan hati untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan ibadah malam ini. Pemberita firman pada ibadah rumah tangga malam ini adalah Penetua Supriyatno. Jemaat, mari dengan penuh rasa syukur kita bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dan memuliakan Tuhan karena kasih dan setia-Nya yang besar di dalam hidup kita. Mari kita memasuki dalam doa pembukaan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, siang telah berlalu dan malam telah menyelimuti muka bumi, tempat kami hidup. Engkau Allah Bapa menciptakan malam sebagai waktu istirahat bagi kami, manusia dan seisi alam. Ke dalam kehidupan Kau karuniakan rahmat dan sukacita. Kau hiasi hidup dengan berbagai kebajikan. Itulah sebabnya kami bersyukur kepadamu, ya Bapa segala ciptaan. Sebelum beristirahat kami berhimpun sejenak untuk mengagungkan nama-Mu, sebab Engkau adalah Gembala dan Bapa bagi kami. Datang dan sucikan ibadah ini, dan perdengarkan suara-Mu, agar hati dan pikiran kami menikmati kedamaian dalam perjumpaan dengan Dikau, ya Allah Maha Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapa yang mulia,
Jemaat yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita meminta tuntunan dari Roh Kudus supaya firman yang akan kita terima pada malam hari ini bisa menjadikan kekuatan iman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa untuk firman. Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami beribadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan, pimpin dan sertai kami untuk kami bisa menerima firman-Mu pada malam hari ini dengan baik. Oleh karena itu, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terutama untuk kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sekiranya Tuhan menyertai dan membimbing setiap perkataan maupun firman yang akan disampaikan, sekiranya hanya berasal dari-Mu saja. Tuhan, inilah seru doa kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan dari Alkitab, yaitu Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16. Saya ulangi lagi, Ibrani pasal 4, ayat 14 sampai 16. Yang mengatakan demikian, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian yang berada di rumah. Kita bertemu lagi di dalam ibadah rumah tangga yang seperti biasa kita beribadah lewat video streaming. Tetapi tidak mengurangi rasa ibadah kita, meskipun dengan tidak bertatap muka secara langsung. Kami berharap firman yang akan disampaikan dapat diterima oleh Bapak, Ibu, serta adik-adik dengan baik. Dan kami berharap juga kesehatan yang dari Tuhan diberikan kepada Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian. Bapak, Ibu yang terkasih, di dalam tema kita pada malam hari ini adalah Anak Allah sebagai imam besar. Ya, Anak Allah sebagai imam besar. Imam adalah salah satu jabatan yang ada dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Di mana kita ketahui di dalam Perjanjian Lama, jabatan keimanan dimulai sejak bangsa Israel bebas dari perbudakan bangsa Mesir. Sejak itu mereka berada di padang gurun melalui kemah pertemuan atau kemah suci, dan Allah mengatur tentang tata cara mereka untuk beribadah.
Sebagaimana kita ketahui juga bahwa sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka seluruh kehidupan manusia berada dalam keadaan yang berdosa. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 yang berbunyi demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Keadaan manusia yang berdosa telah membuat manusia terpisah dengan Allah. Manusia yang berdosa, sedangkan Allah itu adalah kudus. Lah, untuk mengatasi kesulitan itu, atau untuk memperbaiki persekutuan hubungan antara Allah dengan manusia, maka atas inisiatif Allah sendiri diatur dan ditunjuklah seorang imam atau orang yang berasal dari keturunan Lewi untuk menjadi imam sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Jemaat yang terkasih, timbul suatu pertanyaan, lalu apa tugas imam dalam peribadahan bangsa Israel? Tugas imam itu adalah sebagai pendamai antara Allah dengan manusia. Di mana jika ada orang yang melakukan dosa, maka orang tersebut harus membawa korban bakaran dan harus dipersembahkan kepada Tuhan. Maka sang imam akan mendoakan orang itu dan demikian orang itu telah diperdamaikan oleh Allah. Lebih khusus, imam besar itu memiliki tugas memimpin upacara pada hari raya pendamaian setiap tahun. Pada hari itu, imam besar dapat memasuki ruang Maha Kudus di kemah pertemuan dan memercikkan darah korban penghapus dosa ke atas tutup pendamaian. Itu bisa kita lihat di dalam kitab Imamat pasal 16 ayat 1 sampai 25 ya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih lanjut mengetahuinya bisa dibaca di Imamat pasal 16 ayat 1 sampai 25. Bapak Ibu yang terkasih, dengan melakukan hal itu, ia mengadakan pendamaian bagi segala kesalahannya, kesalahan keluarganya dan kesalahan seluruh bangsa Israel. Tradisi jabatan keimaman dalam keagamaan bangsa Israel terus-menerus dipegang sejak zaman Musa dan imam harus dijabat oleh keturunan kaum Lewi. Dalam bacaan yang kita baca pada malam hari ini yaitu Ibrani 4 ayat 14, di situ dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar bagi semua orang yang percaya kepadanya. Yesus Kristus menjadi jalan pendamaian bagi Allah dan manusia. Melalui penebusan dan pengorbanannya di kayu salib, semua orang yang percaya kepadanya telah disucikan dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih serta adik-adik, kemudian ada pertanyaan lagi di sini. Apa perbedaan jabatan keimaman yang dijabat Tuhan Yesus dengan keimaman menurut tradisi bangsa Israel? Ada dua perbedaan yang ada ya, yang saya baca di situ ada dua perbedaan. Yang pertama ya, imam besar mengorbankan darah dengan binatang sebagai tanda pendamaian dengan Allah. Sedangkan Yesus sebagai imam besar agung itu mempersembahkan darahnya sendiri sebagai tanda persembahan dan pendamaian manusia dengan Allah. Ya, jadi yang pertama ini kalau imam besar biasa itu mengorbankan darah dengan binatang ya sebagai tanda kurban. Tetapi Tuhan Yesus sebagai imam besar agung itu mempersembahkan darahnya sendiri ya untuk menebus dosa-dosa kita maupun untuk pendamaian manusia dengan Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
imam besar juga manusia yang penuh dosa dan datang setiap tahun untuk mengadakan pendamaian dosa manusia dengan Allah. Namun, Tuhan Yesus sebagai imam besar adalah tanpa dosa dan mengadakan pendamaian dosa sekali untuk selama-lamanya. Ya, jadi perbedaan yang kedua itu imam besar manusia itu mengadakan pendamaian dosa manusia dengan Allah. Ya, jadi setiap ada ibadah untuk penebusan dosa, dia melakukannya tiap saat, ya, tiap waktu. Tetapi kalau Tuhan Yesus sebagai imam besar agung, itu sebagai imam besar yang tanpa dosa, ya, dan mengadakan pendamaian dosa itu sekali untuk selama-lamanya, yaitu pada waktu dia menebus dosa-dosa kita, yaitu di kayu salib. Hal tersebut bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26 dan 27. Ya, bisa kita baca di sini untuk ayat yang ke-26. Di situ dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ayat yang ke-27, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya. Bapak Ibu yang terkasih serta adik-adik sekalian, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para imam-imam besar. Oleh sebab itulah, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi kedudukannya sebagai imam, bahkan Yesus lebih tinggi daripada imam yang pertama, yaitu Harun. Ya. Bapak, Ibu, serta adik-adik sekalian, dengan demikian ada timbul pertanyaan lagi, yaitu apakah kita dapat membersihkan diri sendiri dari aib dan dosa? Ya. Sebelum kita menjawab pertanyaan seperti itu, ada beberapa kesaksian, ya, kesaksian yang harus saya sampaikan berhubungan dengan keimanan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada 4 yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama, ya, seorang pemuda atau pemudi itu rela memeluk agama lain karena terpincut atau kepincut pacarnya dan demi menikah dengan pasangannya. Kita telah mengetahui dan kita dengar bahwa sering kejadian seperti ini menimpa anak-anak Tuhan, ya. Karena kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia, ya, di Indonesia itu kita adalah agama yang minoritas, ya. Sehingga kalau kita ingin berumah tangga, ya, kesempatan kita untuk kita mendapatkan pasangan yang seiman itu juga sulit, ya, juga sulit. Tetapi kalau kita mencari pasangan itu hanya karena keinginan daging kita, itu akan mendukakan hati Tuhan, ya. Hanya karena seorang yang ganteng atau yang cantik atau yang bagaimana, kita mengorbankan keimanan kita dan kita meninggalkan Tuhan. Itu salah satu contoh dosa yang menimbulkan keimanan kita itu luntur, ya.
Kemudian yang kedua, seorang pelajar atau mahasiswa yang agama Kristen ini ya, menyontek di kelas demi nilai yang baik dan lulus sekolah atau kuliah. Ya, sering kita melihat dan kita menyaksikan bahwa anak-anak kita hanya karena ingin mendapatkan nilai yang baik, melakukan segala cara, ya, menyontek ataupun bertindak tidak jujur, ya. Ini juga merupakan suatu dosa, ya. Yang ketiga, ada seorang pegawai yang mengganti agama dan menggadaikan iman demi karier di kantornya, ya. Agar bisa naik jabatan, rela mengganti imannya demi karier dan hidupnya. Ini bisa kita temui kalau saudara kita ini agama Kristen, ya, Nasrani, dan kita bekerja di pemerintahan, ya, itu untuk kita sebagai orang-orang Nasrani itu sulit untuk kita naik pangkat, ya, karena yaitu berbagai masalah maupun berbagai hambatan, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan itu kalau naik pangkat itu sulit, ya. Nah, itu yang menuntun kita supaya apa? Supaya kita itu bisa menjadi contoh yang baik, ya, meskipun nanti ada kesempatan untuk naik jabatan tapi kita harus meninggalkan agama kita. Jangan kita lakukan, ya. Karena banyak hal yang seperti itu yang akhirnya menjadikan anak-anak Tuhan itu merasa diremehkan oleh mereka, ya. Jadi kalau kita memang berada di pemerintahan, jangan sampai melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang keempat, nah ini yang sangat mengerikan, yaitu dosa yang sangat mengerikan, ya, adalah memfitnah orang, ya, memfitnah orang. Ada suatu kesaksian, ada seorang tokoh rohani yang bernama Jonathan Edwards. Pernah difitnah sehingga ia harus meninggalkan kampung halamannya. Tetapi setelah beberapa waktu berlalu dan ia telah meninggal dunia, kemudian terungkap bahwa fitnahan itu tidaklah benar. Ini peristiwa yang sangat memilukan. Di Indonesia, ya, ada pepatah yang mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kalau orang itu dibunuh, ya, orang akan langsung mati dan orang yang langsung mati tidak mengalami kesusahan lagi. Sedangkan orang yang difitnah, dia itu tetap hidup, ya, tetap hidup. Tapi sesungguhnya dia sudah mati. Dia mengalami hidup dengan susah. Karena apa? Karena lingkungan sudah mendengar fitnahan. Sehingga sesungguhnya dia sudah mati, ya. Jadi fitnah itu jangan sampai ada di dalam pikiran kita, ya. Fitnah tidak saja terjadi di lingkungan kerja kita, di tempat tinggal kita, tetapi yang paling berbahaya, yaitu kalau fitnah itu sudah masuk di dalam pelayanan bergereja, ya. Jadi kalau sudah ada fitnah di dalam pelayanan kita bergereja, itu sangat berbahaya, ya. Untunglah di Bukit Sion Surabaya hal itu tidak terjadi, ya. Terjadinya di gereja yang lain. Bapak Ibu yang terkasih serta adik-adik yang saya cintai, kita semua adalah manusia yang telah berdosa. Kita mengalami kerusakan total. Dapatkah kita menyelesaikan dosa kita dengan cara kita sendiri?
Nabi Yesaya menegaskan bahwa kebaikan manusia di mata Tuhan itu seperti kain kotor. Ya. Itu bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal 64 ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ya, jadi kebaikan manusia itu di mata Tuhan itu seperti kain kotor, itu kebaikan, ya. Artinya apa, Bapak Ibu? Tidak ada satupun kebaikan manusia yang dapat membawa manusia itu memperoleh penghapusan dosa. Penghapusan dosa yang kita dapatkan itu semua hanya anugerah Tuhan melalui Imam Besar Agung Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita. Dan kita telah diperdamaikan dengan Allah. Melalui Kristus, Imam Besar Agung yang membawa darahnya sendiri masuk ke ruang kudus, menjadikan semua yang percaya juga sampai di ruang kudus. Sebab oleh iman mereka semua menjadi kudus, ya, layak untuk menghadap tahta hadiran Allah yang kudus. Sebagai seorang yang telah dibebaskan dari dosa dan diperdamaikan dengan Allah, marilah kita menjadi umat Allah yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah karya Kristus yang sedemikian agung benar-benar nyata di dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita melakukan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas
waktu yang Tuhan berikan untuk kami bisa beribadah pada malam hari ini. Kiranya firman yang telah kami terima pada malam hari ini dapat menjadikan kekuatan iman kita di dalam kita melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tuhan sebagai Imam Besar Agung selalu menjadi kekuatan kita dalam kita melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya melalui firman Tuhan ini, Tuhan bisa merubah kami untuk bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga kami senantiasa dapat menjadi contoh yang baik di dalam kehidupan kami, baik itu di keluarga kami, di dalam tempat tinggal kami, di dalam tempat kerja kami. Sekiranya firman-Mu senantiasa dapat dipermuliakan lewat tingkah laku kami, Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami berdoa juga untuk para keluarga-keluarga yang ada di Gereja Bukit Sion ini, yaitu keluarga Ibu Aranci Tanalepi dari sektor Nebo, keluarga dan Bapak Ibu Ersan Erli Arwam beserta anak Amel dan Axel dari sektor Sinai, keluarga Bapak Ibu Doni Renaldo Rumengan beserta anak Marvel dari sektor Karmel, keluarga Bapak dan Ibu Inyoman Tantra dari sektor Tabor, keluarga Bapak Ibu Adi Senata Karuskali beserta anak Maribel dari sektor Hermon. Berkati keluarga-keluarga yang telah disebutkan tadi, Tuhan. Berkati dalam kehidupan mereka, berkati anak-anak mereka, sehingga semuanya dapat melakukan aktivitasnya dengan baik, dengan penyertaan dan pimpinan dari-Mu, Tuhan. Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa, Tuhan, untuk gereja di dalam pelayanan dan kesaksiannya. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang menghadapi berbagai kendala untuk menanggulangi virus COVID-19 ini, Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah dan juga tenaga medis yang sedang menangani virus. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Sinode, di Mupel, dan Regio. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB untuk mempersiapkan persidangan Sinode. Sekiranya persiapan yang mereka lakukan bisa berjalan dengan maksimal, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk Akademi Kebidanan Gereja Husada GPIB di dalam pengembangannya, sertai mereka sehingga aktivitas di dalam Akademi Kebidanan bisa berjalan dengan normal. Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dan dalam kondisi pemulihan, yaitu Bapak Ibu J. Leonapesi, Bapak S. Widodo, Bapak Misnandar, Ibu Ruce Sujianto Foe, Ibu Paulina Telewu, Ibu Ruth Karu-Karu, Ibu Prasetyo Jatining Rahayu dari sektor Nebo, Bapak Pitoyo Surman, Ibu Rohana Tarigan, Ibu Merlin Syagian dari sektor Sinai, Bapak Agus Kristanto, Ibu Elizabeth Sarkawi, Ibu Selvi Mahulite, Ibu Grace Maspaitela Apitule, Bapak Prasojo, Bapak dan Ibu Niki Julu, Bapak Arsid, Ibu Farida Apitule, Bapak Ferry Rumengan dari sektor Karmel, Ibu M. Simanjuntak, Ibu Pandairot, Bapak Baitanu, Bapak Robin William Jawa dari sektor Tabor,
serta Ibu Fione Samula Senduk dari sektor Hermon. Tuhan, kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit maupun dalam pemulihan ini, berkati mereka, berkati obat yang diberikan, sehingga melalui obat yang mereka pergunakan dapat menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan. Sehingga mereka bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan bisa melaksanakan kegiatan seperti semula. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan pada periode tanggal 18 sampai 24 Oktober 2020. Berkati mereka semua dalam keseharian mereka. Dengan bertambahnya usia mereka, bertambah pula akan keimanan mereka kepadamu Tuhan. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berikan keutuhan bangsa kami untuk kesatuan NKRI, keamanan dan ketertiban hidup berbangsa dan bernegara. Jauhkanlah kami, bangsa dan negara kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan, sehingga perdamaian semuanya ada di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk para majelis di GPIB Bukit Sion ini. Berkati kami semua dalam pelayanan kami, meskipun dalam masa pandemi ini Tuhan, kami juga bisa melaksanakan tugas-tugas kami dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarga, berkati beliau, berkati setiap pelayanan beliau, sehingga beliau dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Tuhan Bapa kami yang Maha Kasih, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati untuk memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah sabda Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 25 dan 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku,
Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan, mari silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kehadapan-Mu ya Allah, kami menaikkan syukur dan mempersembahkan diri kami untuk dijadikan berkat dalam pelayanan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebagaimana adanya, ini kami Tuhan. Kiranya Engkau berkenan akan persembahan syukur dan bakti diri kami kepadamu. Amin. Jemaat dimohon tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Percayalah dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.